لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, kita doakan mudah-mudahan sampai selesai puasa kita bisa dalam keadaan yang sehat walafiat lahir batin dan bisa mencapai keridhaan Allah dalam pergumulan kita beribadah di bulan Ramadan ini, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam juga selalu kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para orang-orang yang telah menegakkan nilai-nilai kebenaran. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasul nanti di hari akhir, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat fitrah ya. Namun sebelumnya perlu kita pahami dulu tentang nilai hakikat daripada zakat itu sendiri. Sebagaimana di dalam firman Allah telah menegaskan bahwa zakat wajib hukumnya untuk dikeluarkan ya, bagi orang yang mampu. Dan juga di dalam penegasan Rasulullah SAW dalam sabdanya dalam hadis riwayat Muslim bahwa Islam ini dibangun oleh 5 rukun Islam ya. Salah satunya adalah zakat, sehingga zakat di sini mempunyai posisi yang sangat penting di dalam kehidupan beragama, khususnya dalam agama Islam. Nah, nilai hakikat daripada zakat itu sendiri, yang pertama, kita membersihkan harta kita, membersihkan kelebihan materi kita yang kita punyai dalam kehidupan kita ya. Kita wajib mengeluarkan karena ada hak-hak orang yang dititipkan Allah kepada kita. Orang-orang itu ya orang-orang yang patut menerima zakat. Lalu yang kedua, zakat itu juga untuk kita meruncing rasa kita ya, untuk mendidik diri kita punya kepekaan sosial gitu. Kita peduli terhadap sesama ya. Orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan kita gitu ya, untuk mereka punya kehidupan yang layak gitu. Nah, itu adalah makna daripada zakat ya. Sehingga di dalam Islam itu diatur secara detail ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah ya. Kalau zakat mal ini itu terbagi jadi beberapa
tergantung daripada jenis harta bendanya yang lebih itu gitu. Dan itu ada nisabnya, ada caranya. Kalau secara umum itu harta yang bernilai, misalnya uang emas ya, itu 2,5%, dan ketentuan waktunya itu tidak tidak dalam satu momen gitu. Misalnya zakat fitrah ya di dalam bulan puasa Ramadan, tidak, tetapi dia sesuaikan dengan di bulan apa saja gitu bisa dikeluarkan. Nah ini insya Allah ketika kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, maka insya Allah apa yang kita berikan itu akan diberkahi Allah, dan insya Allah akan berpulang lagi kepada diri kita. Kita berusaha dalam hidup lagi, sehingga insya Allah bisa mendapatkan rezeki yang bertambah lagi insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu memperhatikan hal-hal demikian ya. Karena itu ketentuan rukun dalam Islam, sehingga hukumnya adalah sangat mendekati wajib ya. Kalau sedekah, kalau zakat, kalau yang sudah mampu tuh wajib hukumnya, harus ya. Kalau tidak ada hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita akan menjadi tidak berkah, dan pasti di dalam proses usaha-usaha kita yang kita jalani juga akan mengalami hambatan-hambatan. Itu semua dikembalikan kepada kuasa Allah. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya dalam firman Allah tersebut menerangkan tentang siapa-siapa yang mempunyai hak menerima zakat itu ya. Ada terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Ini juga menjadi catatan penting juga untuk kita menyalurkan zakat kita, jangan sampai kita salah sasaran gitu. Yang pertama, kaum fakir itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta ya, dan juga tidak mempunyai penghasilan yang tentu ya. Nah, kita lihat kondisi hari ini di mana dunia dihantam atau diwabahi oleh virus corona, sehingga banyak orang yang memang membutuhkan bantuan kita, terutama
mereka-mereka yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Ya. Nah, ini sangat membuat kehidupan ekonomi ya itu agak sedikit memprihatinkan lah, seperti itu. Karena situasi usaha hari ini, karena memang anjuran-anjuran pemerintah ini mewajibkan kita untuk tidak beraktivitas sebagaimana normal biasanya gitu. Sehingga ini mempengaruhi, memberikan efek terhadap kehidupan ekonomi masyarakat gitu. Sehingga sudah selayaknya kita yang punya kelebihan harta ya, kelebihan materi ya, kita sisihkan ya beras 1-2 kilo atau ya untuk mereka yang membutuhkan, dan disalurkan melalui lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab untuk bisa menyalurkan itu sesuai dengan sasarannya ya. Lalu mereka yang kategori yang kedua adalah mereka yang miskin. Orang yang mempunyai penghasilan tertentu, ada penghasilannya tetapi tidak mencukupi keperluan. Ini juga sama ya, punya dampak yang sangat signifikan dalam kondisi hari ini ya. Terus mereka yang amil zakat panitia, itu ada perhitungan mereka juga ya. Ketika mereka mengurusi, ada persentase yang mereka dapatkan juga dari penghimpunan zakat yang mereka jalankan itu. Lalu yang keempat, mualaf ya. Mualaf yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya, seperti yang baru masuk Islam ya. Ini orang-orang mualaf yang perlu kita perhatikan juga, sehingga ketetapan hatinya bisa tetap kuat di dalam memegang dinul Islam sebagai ajaran kebenaran di atas muka bumi ini. Lalu rigab, yaitu hamba atau budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya. Jadi memerdekakan budak ya. Garim, yaitu orang yang menyamai hutang yang tidak kuasa, tidak bisa membayarnya. Artinya orang yang berhutang ya, kemudian dia tidak punya kuasa, ini juga perlu menjadi perhatian dalam membantu mereka. Lalu sabilillah, yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah, meninggikan agama Islam dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya. Perjuangannya semata-mata karena Allah Ta'ala, atau amal-amal yang menghampirkan kepada jalan-jalan Allah, yang yaitu seperti mendirikan rumah sekolah Islam, memperbaiki langgar-langgar dan masjid, memberikan kitab-kitab kepada alim ulama dan lain sebagainya. Nah, sabilillah ini bagi orang-orang yang memang berjuang dalam, dan mereka memang fokus mengurusi proses misalnya pendidikan ya, guru-guru ngaji yang memang perlu kita sambangi mereka, kita bantu mereka gitu ya dari sisi ekonomi, sehingga betul-betul mereka punya fokus dalam mendidik generasi Islam ini khususnya dalam bidang membaca Quran ya. Itu insya Allah bisa berjalan dengan baik dan menumbuhkan generasi-generasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Lalu ibni sabil, yaitu orang-orang yang berpergian jauh atau musafir ya, yang bukan untuk pekerjaan maksiat. Mereka kehabisan bekal dalam tengah perjalanannya ya. Orang-orang yang seperti begini ya, orang yang menuntut ilmu pengetahuan, terus
mereka yang mengembara menyiarkan agama Islam dan lain sebagainya. Nah, ini mereka patut menjadi perhatian untuk dibantu juga. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam tata cara pemberian zakat juga itu diatur. Jadi tidak sembarang kita mengeluarkan zakat itu, ada aturan ya. Sehingga betul-betul apa yang kita keluarkan itu mempunyai manfaat gitu ya, mempunyai berkah ya. Sehingga di dalam cara mengeluarkan zakat ini itu ada niat ya, yang kita harus pasang di dalam kita mau mengeluarkan zakat itu ya. Ya, kalau secara etiknya atau secara harapan kita untuk mendapatkan berkah ya, kita siapkan itu harta yang sudah kita mau keluarkan itu, baik itu mungkin berupa uang ya, atau berupa barang ya. Lalu kita duduk dengan tenang ya, kita meniatkan itu. Jadi niatnya itu setelah kita duduk dengan tenang ya, kita niatkan nawaitu an ukhrija sadaqatal mafrudati alayya lillah ta'ala, yang artinya sengaja saya mengeluarkan sedekah yang difardukan atau diwajibkan atas saya karena Allah Ta'ala. Itu kita pasang niat dengan betul-betul fokus ya, sehingga mudah-mudahan berkah daripada apa yang kita punya niat memberikan itu, mudah-mudahan berkah kepada diri kita dan juga berkah untuk orang yang kita berikan itu. Nah, ketika kita memberikan ya, orang yang menerima juga dia harus dengan ikhlas menerimanya ya. Orang yang menerima juga harus dengan ikhlas ya. Dan itu ada doanya yaitu ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abgaita wa ja'alahu laka tahura, yang artinya moga-mogalah memberi pahala atau ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada engkau pada barang yang engkau berikan, dan mudah-mudahan memberi berkat Allah kepada engkau pada apa saja yang masih tinggal pada engkau, mudah-mudahan dijadikan kesucian bagi engkau. Nah, itu adalah doa ya, orang yang, nah kalau memang orang yang kita berikan dia tidak bisa, minimal dia ikhlas ya, dia ikhlas ketika kita, dan dia mendoakan kita, insya Allah itu semua sudah masuk dalam nilai-nilai penerimaan zakat itu sendiri. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita lihat dari sisi pandangan umumnya tentang zakat, nah secara khusus di dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah ini kan kesucian ya. Zakat kesucian. Kita mensucikan diri kita melalui dengan salah satunya adalah kita berzakat, zakat fitrah ya.
Nah, di dalam zakat fitrah ini juga ada ketentuan-ketentuan yang patut kita ikuti, ya. Yang pertama yang harus kita ketahui, besaran zakat fitrah per orang. Besaran zakat fitrah per orang itu hitungannya 2,5 kilogram beras. Beras yang kita makan hari-hari. Kalau beras itu hitungannya kita makan 12.000, ya kita hitung 1 kilonya 12.000, ya kita hitung 12.000 dikali 2,5, itu per satu orang. Terus kita keluarkan itu semua, ya, keluarga kita. Kalau sebagai penanggung jawab kepala keluarga, dia keluarkan istri punya, dia keluarkan anak punya, ya, seperti itu, supaya betul-betul berkah secara kehidupannya dalam berpuasa dan juga dalam menjalani kehidupan selama kehidupan dia di dunia. Lalu mengenai waktunya, ya, zakat fitrah ini sebelum orang naik mimbar sholat id, ya, sebelum orang naik mimbar sholat id, ya hitungannya malam takbir itu sudah selesaikan lah, seperti itu, jangan sampai ditunda-tunda gitu, ya. Ya, sasarannya yang tadi, ya, 7 kategori tadi, ya, yang bisa kita sampaikan. Dan dalam menyalurkannya itu ada niat juga. Tadi niat secara umum, ada niat secara khusus untuk zakat fitrah, ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrain nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau diri sendiri, ya. Kalau dia sifatnya jamak, ya, Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an lillahi ta'ala. yang artinya sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian yang saya dilazimkan atau diwajibkan memberikan nafkah pada mereka, fardu karena Allah Ta'ala. Lalu kita keluarkan, kita niatkan. Bisa kita niatkan di rumah ketika kita sudah ini, kita niatkan di uang atau benda yang kita mau berikan, kita niatkan di situ, ya, baru kita berikan, ya, kita serahkan gitu, kita niatkan dulu gitu. Nah, penyalurannya ini bisa ke amil-amil zakat di masjid-masjid atau badan amil zakat di tempat-tempat yang memang mereka melayani penerimaan zakat fitrah. Bisa juga, ya, kita langsung sudah punya pilihan gitu, ya, orang-orang yang kita mau berikan gitu, ya. Kita jalan mungkin sudah niat dari rumah, ketemu orang yang butuh bantuan, misalnya orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, ya kita berikan gitu. Dengan niatan kita ini, kita memberikan zakat fitrah. Insya Allah ketika kita memfitrahkan apa yang menjadi ketentuan zakat ini, zakat fitrah ini, insya Allah kehidupan kita akan menjadi fitrih, suci, lahir dan batin.
Ya. Sehingga dalam posisi kita di dalam pelaksanaan takbir, ya, mengumandangkan kemenangan kita selama pergumulan 1 bulan, kita berjuang untuk membenahi diri kita, untuk mendidik diri kita, dan untuk mensucikan diri kita, kita sudah jalani dengan baik, insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu dulu yang terkait dengan masalah zakat. Insya Allah ada berkahnya wal khusus kepada pribadi saya untuk menanamkan nilai-nilai pemahaman, dan wal umum untuk kita semua yang mungkin mengikuti daripada kajian ini. Kalau memang ada yang kurang, itu mungkin karena kekurangan saya, ya. Tapi kalau memang itu ada penjelasan yang serasanya lebih dan bermanfaat, itu semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.